Malam itu, langit Mekah begitu hening. Bulan purnama menggantung megah di angkasa, seolah menjaga bumi dengan cahaya lembutnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak pernah disaksikan umat manusia sebelumnya terjadi. Bulan itu terbelah. Dua bagian terpisah di langit, hingga orang-orang Quraisy bisa melihat gunung berada di antara keduanya. Inilah mujizat besar Nabi Muhammad SAW. Sebuah tanda yang menembus ruang dan waktu, terlihat hingga ke negeri jauh di timur, di tanah India. Dan sejak malam itu, sejarah mencatat tanda-tanda kecil kiamat telah dimulai. Inilah ensiklopedia akhir zaman saat bulan terbelah. Peristiwa ini terjadi di Mekah beberapa tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Orang-orang Quraisy yang keras kepala menantang beliau. Jika engkau benar-benar Rasul Allah, perlihatkan kepada kami tanda dari langit. Rasulullah SAW pun berdoa kepada Tuhannya. Lalu dengan izin Allah, bulan purnama di langit terbelah menjadi dua bagian. Sebagian tampak di sisi timur, sebagian di sisi barat. Hingga Gunung Hira tampak berada di tengahnya. Orang-orang Quraisy terpana, namun bukannya beriman. Mereka justru berkata, ini hanyalah sihir Muhammad. Mereka menolak kebenaran, bahkan setelah mata mereka sendiri menjadi saksi. Namun kisah ini tak berhenti di Mekah. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, datang kabar dari negeri jauh, dari tanah Malabar di India bagian selatan. Raja bernama Cakrawati Farmas, atau dikenal juga sebagai Syarif Malabar, menyaksikan bulan terbelah dari istananya. Raja itu menuliskan kejadian aneh di langit malam yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun di negerinya. Beberapa tahun kemudian, ketika ia mendengar kabar tentang seorang nabi yang diutus di Jazirah Arab dan pernah menunjukkan mujizat terbelahnya bulan, sang raja pun melakukan perjalanan jauh menuju Hijaz. Ia bertemu Rasulullah, beriman, dan masuk Islam. Catatan ini kemudian diwariskan oleh para sejarawan Islam dan Hindu kuno dan disebutkan dalam teks-teks seperti Tuhfatul Mujahidin dan kisah Sakrawakti Farmat. Raja itu akhirnya wafat di wilayah Arab, sementara sebagian pengikutnya kembali ke India membawa cahaya Islam yang baru. Dan hingga kini, di Kerala, India, masih tersisa legenda tentang seorang raja yang melihat bulan terbelah dan menemukan kebenaran. Allah mengabadikan peristiwa besar ini dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan pun terbelah. Surat Al-Qamar ayat 1. Ayat ini bukan hanya penegasan atas mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi juga peringatan bahwa detik-detik dunia sudah mulai menghitung mundur. Para ulama menyebut peristiwa ini sebagai salah satu tanda kiamat sugera, tanda kecil kiamat yang terjadi di masa Nabi. Sejak malam itu, sejarah manusia mulai bergerak menuju akhirnya. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad SAW. Tidak ada lagi wahyu yang baru turun, dan dunia ini kini hidup di sisa waktunya. Bulan terbelah adalah pelajaran besar bagi umat manusia. Mukjizat tidak akan menyentuh hati yang tertutup oleh kesombongan. Orang-orang Quraisy melihatnya dengan mata, tapi tidak dengan hati. Sementara seorang raja di India yang jauh menyaksikannya sekali
dan beriman seumur hidup. Itulah perbedaan antara mata yang melihat dan hati yang memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, telah dekat hari kiamat, sementara manusia berpaling darinya. Dan kita kini hidup di masa itu. Waktu tak menunggu. Setiap malam yang kita lalui membawa kita lebih dekat pada hari di mana langit akan kembali terbelah. Bulan itu pernah terbelah. Langit pernah menjadi saksi kebesaran Nabi terakhir, dan bumi ini telah menandai awal dari akhirnya. Sejak malam itu, waktu tak lagi mundur. Kita bukan sedang menunggu tanda-tanda kiamat, kita sudah hidup di tengah-tengahnya. Jadi, setiap kali engkau menatap bulan purnama, ingatlah, cahayanya yang tenang pernah pecah menjadi dua, menjadi bukti kebenaran risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peringatan bagi seluruh umat manusia. Pertanda itu telah terjadi, dan kita kini berjalan di sisa waktu dunia.